Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dikaruniakan kesehatan, kekuatan, semangat yang baru untuk kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan penuh sukacita. Kita dapat mengawalinya dalam Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan, mendengar suara Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memberkati kami pada pagi hari ini dengan rahmat yang baru. Tuhan tolong di dalam setiap pengajaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama dengan Sobat Messenger. Roh Kudus yang berikan pencerahan, pengertian kepada kami, sehingga kebenaran firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan nyata di dalam setiap perilaku kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita di dalam keluarga, antar anggota keluarga, kerukunan itu harus senantiasa diperjuangkan, diusahakan. Kita menyadari dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita punya kecenderungan untuk mendapatkan lebih banyak, mencari keuntungan yang lebih banyak, meski itu terhadap saudara kita sendiri. Tentu kita pernah mendengar, melihat, dan membaca antar kakak dan adik saudara sekandung. Mereka bertengkar, berkelahi, menuntut sampai ke pengadilan, bahkan membunuh. Hanya karena harta, karena materi yang ingin didapat lebih banyak daripada saudara yang lain. Pada zaman dinasti Sui, ada sebuah keluarga yang bermarga Tian. Mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Tiansen. Anak pertama bernama Tiansen, yang kedua bernama Tian Jing, yang ketiga bernama Tian Kuang. Jadi Tiansen, Tian Qing, dan Tian Kuang ini mereka adalah kakak beradik, dan orang tua mereka sangat mengasihi mereka, merawati mereka dengan baik. Sehingga ketiga saudara ini bertumbuh hidup dengan rukun. Ayah ibunya mengajarkan bagaimana mereka harus saling menyayangi, saling membantu dan memperhatikan. Dan segala kebutuhan dari ketiga anak ini dipenuhi, dicukupi oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Tetapi menjelang remaja, ayah dan ibu mereka meninggal dengan jangka waktu yang tidak lama, hampir bersamaan. Ini mengguncang perasaan ketiga kakak beradik ini. Mereka yang sebelumnya hidup dengan nyaman, hidup dengan baik, hidup dengan bahagia, tetapi ketika orang tua mereka tiba-tiba meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama, membuat mereka terpuruk. Mereka hidup dalam kesedihan, mereka tidak tahu mereka harus melakukan apa untuk menjalani hari yang di depan mereka. Ketika mereka mengingat bagaimana orang tua mereka membimbing dan merawati mereka, mengajari mereka untuk saling mengasihi, menolong, itulah yang mereka kerjakan. Mereka saling bersahati, mereka rukun di dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan mereka. Kebutuhan tiap hari mereka harus perjuangkan dengan bekerja. Masing-masing bekerja menurut keterampilan mereka. Dan apa yang mereka peroleh
bersama-sama mereka nikmati. Waktu berjalan hingga mereka menjadi dewasa, dan saat itulah mulai muncul masalah. Ketika mereka bertiga sudah menjadi dewasa, mereka mulai memikirkan bagaimana kalau harta warisan orang tua mereka ini dibagi 3. Masing-masing saudara ini ingin mendapatkan yang lebih banyak. Jansen sebagai anak sulung, dia merasa saya punya hak untuk mendapatkan bagian warisan lebih besar daripada saudara-saudara saya. Tetapi anak kedua, Tian King, berharap aku ada anak yang paling pandai daripada anak-anak yang lain, saudaraku yang lain. Aku yang bekerja mendapatkan uang lebih banyak daripada saudara-saudaraku. Aku yang berhak mendapatkan warisan lebih besar daripada saudara-saudaraku yang lain. Jian Kuang sebagai anak yang paling bungsu, dia berpikir, ya aku kan yang paling bungsu, aku yang paling kecil, aku yang membutuhkan lebih banyak harta untuk kehidupanku. Seharusnya akulah yang mendapatkan harta yang lebih banyak dari warisan orang tuaku. Terjadi perdebatan di antara mereka bertiga, bagaimana membagi rumah dan segala isinya untuk mereka bertiga. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya mereka memutuskan, baik, untuk rumah dan segala isinya kita membagi rata 3. 3 sama rata. Jadi jikalau rumah ini dijual dengan segala isinya, maka kemudian hasil penjualan akan dibagi 3 sama rata. Bahkan ada halaman, ada ladang yang mereka juga kemudian pikirkan, perdebatkan bagaimana membagi itu menjadi bagian-bagian mereka masing-masing. Setiap harta mereka perdebatkan, setiap bidang tanah yang ada diperdebatkan. Nah, di belakang rumah ada satu pohon besar yang rindang di sana. Dan sejak kecil mereka bertiga sering kemudian bermain di sana, berteduh di sana. Pohon itu cukup besar, cukup rindang dan menghasilkan buah-buah yang dapat mereka nikmati bersama. Mereka kemudian berpikir, setiap anak ingin memiliki pohon itu. Maka mereka pun berdebat, bagaimana cara membagi 3 pohon ini menjadi 3 bagian. Mereka berdebat, mereka berpikir bagaimana mereka dapat membagi 3 pohon ini menjadi sama rata. Akhirnya mereka memutuskan setelah berhari-hari, berminggu-minggu mereka berdebat masalah pembagian warisan hingga pohon itu pun kemudian diperdebatkan, diperebutkan 3 orang saudara ini. Mereka memutuskan, baiklah kita bagi 3 sama rata. Mereka mengukur tinggi pohon, dibagi 3 dan akan dipotong di gergaji. Setelah mereka sepakat, maka keesokan harinya, kemudian mereka melihat pohon besar rindang, rimbun itu yang akan dibagi 3. Ketika mereka sampai ke halaman belakang rumah, melihat pohon itu, mereka menjadi terkejut. Karena pohon itu sudah mulai kering, daun-daunnya rontok, batangnya pun juga menjadi kering dan mudah patah. Rencana mereka untuk menggergaji pohon itu menjadi 3 sama besar. Urung mereka lakukan.
Maka kemudian Tiansen mengatakan demikian. Pohon ini bertumbuh, dapat hidup karena ada akar yang menunjang. Akar itu mencari air dan bahan makanan supaya batang pohon, ranting pohon itu menjadi kuat dan menemukan daun-daun yang rimbun, yang rindang. Pohon ini tidak bisa dipisahkan antara akar, batang pohon, ranting dan daun-daun, bahkan bunga serta buah yang dimunculkannya, dihasilkannya. Karena itu tidak mungkin bagi kita membagi pohon ini menjadi 3 bagian. Semua harus utuh supaya bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Dan demikian juga dengan kita. Jikalau kita 3 bersaudara ini dipisahkan satu dengan yang lain, maka kita akan menjadi seperti pohon ini. Menjadi kering, mudah patah, mudah layu, dan akan hilang lenyap. Tetapi jikalau kita 3 bersaudara ini tetap dipersatukan, maka kehidupan itu terus akan memancar dalam kehidupan keseharian kita. Ketika selesai berbicara, maka Tian Kuang, Tian Qing, mereka kemudian tersadar. Selama ini mereka bertiga hanya berdebat untuk memperoleh apa yang lebih banyak bagi mereka dan melupakan bahwa kehidupan mereka sebagai kakak beradik ada satu kehidupan yang indah, yang baik jikalau kita terus bersama-sama di dalamnya. Tetapi ketika persaudaraan itu putus, dipisahkan, maka kehidupan itu terasa semakin menjadi sulit. Sejak kejadian itu, maka Tiansen, Tian Qing, Tian Kuang memutuskan mereka akan tetap tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua mereka. Setiap hari mereka bersahati, hidup rukun, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka mengerjakan bagian mereka masing-masing dengan sukacita. Apa yang mereka dapatkan dibagikan bersama-sama satu dengan yang lain. Kehidupan 3 bersaudara yang sehati, yang rukun ini mendatangkan kebaikan bagi warga sekitar desa mereka. Mereka melihat bagaimana kakak beradik ini saling menolong satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan melihat ada berkat yang dicurahkan atas kehidupan mereka ketika hidup itu dijalani dengan rukun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jika saudara-saudara kita di dalam satu komunitas hidup bersehati, hidup rukun, itu jauh melebihi dari emas dan perak, jauh melebihi dari segala harta. Karena kita mengalami sukacita dan segala kebaikan dari orang lain. Dan hidup kita pun berguna bagi orang lain. Mazmur 133 mengatakan demikian. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup rukun bersehati dengan anggota keluarga kita sungguh akan mendatangkan kebaikan, keindahan, sukacita dalam keseharian kita.
Di dalam segala perkara kita tidak pernah sendiri. Ada pribadi-pribadi yang akan menopang kehidupan kita. Itu jauh melebihi dari segala harta yang kita miliki. Itu melebihi dari segala emas, perak yang kita punyai. Karena harta tidak akan mendatangkan kebahagiaan, keindahan, tetapi sehati, rukun. Hidup kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena ada pribadi-pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam segala situasi akan mendatangkan kebaikan, keindahan bagi kita semua. Karena itu perjuangkanlah kerukunan di dalam keluarga. Perjuangkanlah kesehatian di dalam antara anggota keluarga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali kami hanya melihat apa menjadi kebutuhan dan keinginan kami. Kami ingin mendapat yang lebih banyak, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada yang lain. Bahkan dalam kehidupan di tengah keluarga, antar anggota keluarga, kami pun masih setiap kali berpikir ingin mendapatkan yang lebih banyak, layak untuk mendapatkan lebih banyak. Dan melupakan bagaimana relasi hidup sehati, rukun itu harus diperjuangkan sedemikian rupa dalam hidup kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dan kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan, terus kami memperjuangkan kehidupan kami di tengah keluarga kami, dalam komunitas-komunitas yang ada dalam kehidupan kami, baik di gereja, di sekolah, di tempat kami bekerja, di tempat kami tinggal. Bagaimana kami belajar bersehati, hidup rukun, untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Berkati Sobat Messenger dimanapun kami tinggal, baik yang ada di kota Kudus, ataupun di kota-kota yang lain, di tempat-tempat yang lain. Sungguh Tuhan akan berkati kami, keluarga-keluarga kami. Sungguh Engkau akan peliharakan, ikat kami dengan kasih yang saling menyempurnakan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Di tengah berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi, Tuhan Yesus akan membuka jalan, bahkan kehidupan, kesaksian Sobat Messenger boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengerti akan pergumulan, kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, khususnya masih berkaitan dengan pengendalian penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus terus berikan pertolongan, sehingga setiap lapisan masyarakat kami boleh bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan sungguh, dan berkati untuk Satgas COVID dan tenaga medis. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan ada kesembuhan, ada pemeliharaan kesehatan yang makin hari makin lebih baik. Berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi. Sungguh Tuhan akan terus memberikan pertolongan, bahkan untuk vaksinasi yang ketiga yang terus sedang dilaksanakan, Tuhan Yesus akan campur di dalamnya, sehingga hari demi hari terbentuk kekebalan tubuh massa di dalam masyarakat kami untuk lebih kuat, lebih kebal terhadap penyebaran virus COVID-19. Berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani pembelajaran secara tatap muka yang lebih luas lagi di dalam semester ini. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan pertolongan, pemeliharaan, Engkau yang menjaga semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, baik peserta didik, guru, dan setiap pribadi yang terlibat di lingkungan sekolah. Mereka dengan penuh disiplin
menjalankan protokol kesehatan. Dan kami setiap keluarga-keluarga juga turut mengambil bagian dengan turut serta hidup menjaga kesehatan, kebersihan dengan tepat, dengan baik. Dan berserahkannya Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau yang lindungi kami, jagai dalam perjalanan-perjalanan kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi anggota keluarga yang dapat saling memperlengkapi, menyempurnakan, mengasihi satu dengan yang lain, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup sehati dan rukun dengan anggota keluarga harus diperjuangkan, harus diusahakan di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita alami. Ketika kita terus hidup dalam kerukunan dan kasih yang saling mendatangkan kebaikan dan keindahan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.